Bambu Raya lagi berinovasi mengangkat aset lokal dari bambu dipadu sama batik kayak ini sehingga tampil beda gitu, mengangkat aset lokal dua khas Tasik itu di Orang Tasik pertama terkenal pembuatan nih handicapnya ya seperti ini. Tapi juga Tasik punya yaitu Batik Sukapura. Ada kolaborasi antara pembuat batik nih dengan pembuat bambu yang seperti ini. Ini produk Tasikmalaya, lebih indah kan, lebih bagus. Inilah Tasikmalaya seperti itu adanya. Kita dukung ya UMKM Tasikmalaya. sebagai cenderamata ini dari kami dari Bambu Raya. Oke. Mudah-mudahan berkenan Pak. Oke. Makasih ya. Sukses Kang. Amin amin. Di luar Pak. Kalinya di luar Pak. Jadi ya ari bambu na keragaman hayati, nganyamnya keragaman budaya, melak bambuna keragaman geologi gitu tanahnya. Jadi giok pakai gimana mana giok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai di Kampung Selarema yang terkenal dengan Bambu Raya. Kebetulan saya sekarang ketemu dengan Pak Ketua Pak Dadang dan Pak Sekretaris Pak Maesa dan Bendahara Pak Amang. Kita sekarang akan bincang-bincang dari mulai sejarah. Bagaimana Pak sejarah daripada kerajaan ini yang konon katanya sudah ekspor ke luar negeri. Ini karena ini salah satu keragaman hayati dan budaya. Jadi bambunya adalah keragaman hayati, budaya adalah keragaman budaya Geopakalunggung. Ya, Pak Dadang, Ya. mungkin sampaikan. Terima kasih untuk Pak Sapari berkunjung ke kelompok pengrajin Bambu Raya. Saya Dadang Suganda sebagai ketua kelompok bangga banget karena kami dihadiri sama tokoh sejarah menurut saya gitu. Dan insya Allah kami akan paparkan segala hal kegiatan tentang Bambu Raya gitu. Untuk pengrajin di Kepunduhan Selarema, Desa Jayamukti, Kecamatan Lewisari, memang itu asal mulanya dari nenek moyang gitu, turun temurun. Termasuk keluarga saya pribadi itu keluarga pengrajin, dan dari sana itu saya sejak kecil memang dibina sama orang tua ke pengrajin gitu Pak. Kemudian setelah lulus dari sekolah, saya sendiri lebih memilih untuk membidik apa yang ada di lingkungan sini gitu, karena potensi itu banyak gitu, aset lokal lah, yaitu bambu itu sendiri gitu. Kemudian sesuai dengan waktu dan berjalan lama gitu, berkembang gitu, termasuk Pak Amang, Maesa juga, kami ini bersama untuk menyatukan pendapat dan membidik aset yang ada di lingkungan sini gitu. Kenapa enggak gitu disatukan, membentuk satu misi, satu visi, menghasilkan ekonomi kreatif walaupun sifatnya lokal, sehingga kami ini
tertantang untuk berkarya dan untuk maju di bidang bambu gitu Pak. Karena Bambu Raya itu sendiri ada beberapa poin yang dibidik. Yang pertama dari segi produk kerajinannya, kami yang keduanya mengeksplor tentang seni dan budayanya, tapi tetap bertemakan dengan bambu juga. Yang ketiganya kami itu bersama-sama belajar tentang bambu atau edukasi bambu, atau disebut juga mentor lah mungkin itu bisa gitu, karena dari setiap sekolah, dari universitas yang ada di lingkungan Tasik, mereka dijadikan bahan untuk skripsi untuk ya di Bambu Raya gitu. Kemudian untuk produk gitu, tadi ditanya dari mulai pasar gitu. Pasar kami yang diutamakan itu pasar lokal, karena sifatnya di daerah kami itu apa ya, diharapkan kalau kata orang tua mah begitu menjual barang itu langsung pingin kemakan, istilahnya ya itu. Dan seiring berjalannya waktu, berbagai terobosan dan pelatihan-pelatihan yang diadakan juga dari Ikranasda, dari instansi Dinas Perhutanan Provinsi juga gitu mendukung. Kemudian tawaran-tawaran untuk produk ke luar negeri itu ada, cuman untuk go internasional itu butuh kualitas yang bagus, kuantitas juga. Dan alhamdulillah katanya Pak Amang sekarang lagi menggarap tender dari sana. Mungkin lebih lengkapnya mungkin Pak Amang menjelaskan gitu, karena dia sendiri yang punya channel market untuk keluar gitu. Sementara saya hanya ruang lingkup regional lah, skala Jakarta lah gitu. Tapi walaupun mungkin pada waktu itu ditilai dari segi ekonomi masih minim lah gitu. Dan saya pun berpikir, apa sih yang mesti di-up dari bambu? Dari kualitas, kuantitas, kemudian dari nilai ekonomisnya juga gitu, nilai jual. Nah, satu tahun itu saya membuat produk-produk barang-barang kerajinan yang update, bukan yang klasik gitu. Yang klasik alhamdulillah saya udah bisa gitu. Dari mulai kukusan, bakul, cetok dan lain sebagainya. Ya kipas ihid lah istilahnya. Udah bisa membikin. Kemudian ikut-ikut pameran juga yang diadakan sama sekolahan gitu. Alhamdulillah waktu itu juara mengatasnamakan sekolah, tapi saya merasa bangga gitu, tetap berkarya. Secara tidak langsung orang pengunjung ke pameran itu nyari-nyari gitu produk-produk kami lah di keluarga, karena belum terbentuk kelompok gitu pada waktu itu gitu. Dan tahun 2000 berapa Amang kita itu membentuk kelompok, saya lupa nih, 15 ya, 2015 itu kami dikasih kepercayaan sama Pak Camat, Pak Dindin pada waktu itu. Pak Denden ya? Oh ya Pak Denden, maaf lupa. Yang sekarang mungkin di Camat Sukaramai mungkin kalau belum itu gitu ya, kalau belum pindah. Nah, membuat sesuatu yang kreativitas tentang seni dan budaya bernuansakan bambu, bertemakan gitu pada waktu itu. Saya ngambilnya cendrawasih pada waktu itu. Dikemas di 3 model, saya dan rekan kami berdua. Justru pas datang ke Gebu di kabupaten di Tasik gitu, di Singaparna, jadi sorotan. Jadi sorotan media. Jadi Tasikmalaya. Sementara Pak Camat itu menganjurkan itu untuk maskot Kecamatan Lewisari dari nilai kerajinan gitu. Pada waktu itu saya merasa puas gitu, karena merasa puasnya itu karya kami itu walau tak seberapa, orang menghargainya menurut saya lebih gitu, lebih dari yang lain. Karena dibandingkan karya yang lain, misalkan ada kupu-kupu dari sepeda, menurut saya bagus banget desainnya, tapi kalah sama kami bertiga gitu dari bambu. Iya, kenapa kalah? Mereka malah membalik ke saya, pingin dipoto, meraba-raba, dan ini bambu atau apa gitu. Nah, dari sana itu terinspirasi, ingin tetap berkarya gitu. Oh, ini diterima. Nah, sehabis dari sana itu karya kami itu sesuai anjuran dari sekretaris kami Mahesa,
Kang Dadang coba itu kerajinan itu modifikasi itu dikasih nama gitu supaya itu milik kami, milik Bambu Raya. Kemudian saya itu mengajukan nama Amaringkung Bambu Raya dan kata Maesa itu cocok. Ya. Dia malah balik nanya itu Amaringkung Bambu Raya. Saya ngambil itu istilah Sunda karena maksud Amaringkung itu kan istilah kolotnya, istilah sepuh gitu. Ngelek ngegel, nyuhun nanggung, jingjing bawa. Ngelek ngegel, Nyuhun nanggung, jingjing bawa artinya memberikan pesan, kami ini memberikan kesan kebaikan gitu untuk khalayak ramai. Dari nilai seni, dari UMKM, dari karya produk itu dituangkan ke salah satu model dan tiap model itu punya tema tersendiri. Alhamdulillahnya gitu, walaupun pertama itu tentang cendrawasih, kemudian ada tentang Katulistiwa, Tanduk Minangkabau. Yang terbaru kami ini membuat desain merak gitu Pak. Merak hijau itu saya mengkapal karena dilindungi sama itu pemerintah Jawa Barat lah gitu, ibu gubernur. Ibu siapa? Ibu gubernur teh? Bu Atalia itu. Ibu Ridwan Kamil. Iya, dan yang terakhir kami dipercaya sama Dekranasda itu Jawa Barat berkarya kalau nggak salah ya, mohon maaf Berkarya, ya. di gedung sate kami menampilkan atraksi Amaringkung Bambu Raya dan pada waktu itu Dengan tarian-tarian anak-anak. ya ini. dengan tarian khas kami lah gitu, kemudian kostumnya kostum bambu. Kami merasa puas gitu walaupun tidak jadi juara 1, 2 dan 3-nya gitu karena ya tadi gitu, bahkan dari mulai wartawan, orang-orang istilahnya ahli seni gitu membidik kami, menyoroti kami, punya nilai tersendiri lah gitu. Siap. Ya alhamdulillah sekarang Pak Dadang udah begitu lengkap. Sekarang dilanjut bagaimana sekarang ada harapan akan mengerjakan pasar ekspor melalui orang kedubes. Itu awal mulanya Pak, ada teman saya yang Iya. kerja di kedutaan. Ya. Terus kakak adeknya yang di Korea. Jadi intinya dia pesan barang kre dari bambu, Keren. kre dari bambu, nanya ke kakaknya yang kerja di kedutaan, akhirnya dia kontak saya gitu Pak. Saya coba bikin sampel, mudah-mudahan ini juga sampel sudah diberangkatkan Pak kemarin, udah beres. Tinggal nunggu revisi-revisi lah sedikit-sedikit kalau ada kekurangannya apa gitu Pak. Untuk target pesanan semuanya 80.000 piece Pak. 80.000 piece. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau mudah-mudahan jadi Pak. Alhamdulillah. Ini baru awal gitu Pak, baru awal. Paling untuk market yang keluar mungkin baru itu Pak, yang sekarang gitu. Kalau yang biasa-biasa ya market wilayah Tasik, Bandung, lokal gitu Pak. Tapi ada berita kan produk kita yang kemarin melalui orang Jakarta di ekspor, ada enggak? Ada. Ada ya. Ada. Tapi Justru melalui lebih orang banyak, lain. ya betul. Justru malah produk kita karena mungkin ada perbedaan di kualitas atau apa, bahkan bandar-bandar pun meminta barang kita tuh ya lumayan agak banyak, tapi untuk ekspor Pak Ya. keluar. Kalau dari pusat kerajinan Raja Pola ada juga yang pesen Ada, alhamdulillah. ada yang Iya, itu. Pak Sekretaris Maesa, Pak Maesa, Maesa. ya. Pak Maesa mah Pengalaman di sejarahnya Pak. ya coba. Ya tadi kira-kira siapa namanya kan baru orang tua tapi namanya barangkali ingat lah gitu ya. Dia itu pandai membaca karakter saya dan teman-temannya gitu. Maksudnya ketika saya membikin, oh dia itu mengarahkan harusnya gini. Oh, iya. Di seni juga mungkin lebih lengkapnya silakan. Jadi lebih kuat ya kita. Iya. Kalau bambu sih nggak bisa lepas dari budaya Sunda Pak. Alhamdulillah ya. Untuk Singaparna sendiri kenapa jadi panjang ceritanya, kalau dilihat dari segi sejarah begitu, sejarah bambu. Jadi kalau di Tasikmalaya itu ada 3 pusat kebudayaan bambu yang tercatat dalam buku Belanda Pak, tahun 1912. Ciawi, Tasikmalaya sama Singaparna Pak. Ya kan itu bisa dilihat dari sejarahnya, dulu merupakan bekas pemerintahan Kabupaten Sukapura mungkin.
Jadi di tiap daerah ini punya motif sendiri, Pak, berbeda-beda. Misalnya motif Singaparna, motif Tasik, sama motif Ciawi ada motif khususnya. Sejak dulu tuh. Iya, itu juga terdokumentasi dalam buku Belanda. Kalau sekarang mungkin masih ada atau memang sudah punah gitu sebagian motif-motif itu. Kang Dadang, kebetulan saya menemukan di Kang Dadang ada. Oh, ada sejarahnya. Gini, Satu motif itu. dari awal saya bikin anyaman Katuncar Mawur. Sementara anyaman itu milik Lewi Sari apa Singapura ya? Milik Tasikmalaya. Orang Tasik pun mungkin nggak tahu itu milik siapa. Mahesa justru menggali sejarahnya, saya belum tahu. Malah balik nanya ke saya, Kang Dadang, ini anyaman punya siapa? Ya saya yang bikin. Di Baki kan umurnya udah 20 tahun lebih. Ini dia nanya, ini namanya apa? Katuncar Mawur. Ya sampai bengong dan sama mungkin seneng gitu. Karena bentuk anyaman yang buhun, buktinya saya masih ada, masih bisa dilestarikan. Ini kalau untuk bentuk anyaman yang gedenya seperti ini, Pak Wahid bakinya di Paliwetan tuh di situ. Nah, jadi ini Katuncar Mawurnya. Ini Katuncar Mawur hiasan awalnya ini. Iya. Ini pakai rumus, pakai pola 414141 rumusnya. Kalau orang belum tahu pasti susah bikin ini pola-pola ini nih. Tapi ini pakai rumus 414141. Kenapa 41? Mengangkat 1 menekan 4. Mengangkat 1 menekan 4. Oh, jadi iya, itu iya. dijadikan pola buat saya gitu. Sementara yang tengah ini saya melihat di postingan di tabloid itu ada motif seperti ini, bagus. Saya diterapkan di sini gitu. Bisa, Hanya ya. sebatas aksen aja, aksen untuk memadukan perpaduan anyaman Katuncar Mawur sama yang ini, desain ini yang baru, ternyata tampilannya bagus. Dan sama saya dirubah di ininya untuk figura foto ininya. Ini karya saya, desain saya yang ini gitu. Yang tengahnya. Nanti foto itu disimpan di sini. Iya. Tujuannya gitu. Cuman saya ini masih sederhana banget. Tahun 95 kalau nggak salah ini produk ini. Nah, semacam bentuk ini dijualnya untuk apa ini? Fungsinya? Kalau untuk Atau untuk seni saja? ada untuk Eternit bisa, Iya. penyekat ruang bisa, kemudian untuk atap ini bentuknya ada yang kecil ini, ada skala yang panjang lebar. Itu bentuk untuk atap langit-langit yang sifat istilah Sunda mana artinya hoyong nunga gebleng gitu Pak. Ini mah kan sifatnya Eternit paling 30 ke 40, 40 ke 50 kayak gitu. Jadi sambung-sambung jadi atap gitu ya. Nah, ini juga sama, pola dasarnya ini Katuncar Mawur. Bagus ya itu. Ini desain saya, hiasan ini sama ini supaya tampilan baki ini benar-benar bagus. Antik. Dan ya. umurnya ini udah puluhan tahun. Ini. Iya. Pakai pengawet nggak Pak? Ini hanya pernis sama pewarna, nggak alhamdulillah. pakai H2O2, enggak. Soalnya dulu saya belum mengenal kimia, hanya mengenal pewarna sama pernis aja gitu. Maksudnya kimia itu pemutih, sekarang kan ada pemutih gitu. Iya, iya. Belum pakai. Dan setiap orang yang mau beli ini saya nggak kasih, karena Ini mah sejarah ya. sejarah saya. Tapi Kemudian yang jual sudah banyak yang kayak begini contoh yang. udah banyak yang dijual. Tapi ini mah nggak dijual. Enggak, karena ini pertama. Kemudian saya juga ini teh lagi eksperimen dulu. Saya pernah baca di selebaran tabloid bahwa Jepang sudah memulai bahwa bambu itu anti radiasi nuklir. Saya penasaran, bener apa enggak gitu. Nah, dibentuk kayak ini, walaupun bukan masa perang, maksud saya mencobanya itu kualitas bambu itu sampai berapa tahun, ternyata sampai sekarang masih ada gitu. Dan ada orang dinas yang mengusulkan ini jangan dipakai lagi, harus diabadikan. Simpan. Iya, disimpan Sejarah, gitu, karena sejarah kami juga. Ya. Pertama lagi Pak Maisa. Jadi kalau industri bambu memang dari sejak zaman Belanda, Tasikmalaya memang terkenal dari industri bambu.
pernah kita ekspor juga ke Belanda, ke Eropa, pernah berjaya ya, dari Tasikmalaya, baik dari bambu ataupun pandan, mendong ya kerajinan mendong semuanya. Jadi bambu ini sejak dulu juga sudah Ya. di sini. Walaupun pasar ada di Japola, Ya, ada di Tasik, di Ciawi kata Bapak dari Singapura Iya, ya. betul, Iya, Pak. itu. Jadi karena potensi ini Pak sudah terkenal, bahkan dulu katanya ada sejarahnya juga. Itu pameran di Kanada yang diwakili itu dari Jawa Barat, itu Priangan. ya. Itu pameran dari mulai rumahnya, halamannya, kerajinan-kerajinan dari bambu sampai pada saat habis pameran nggak dibongkar itu. Dibeli oleh orang sana, dijadikan semacam kampung lah di sana itu. Karena keindahan dan keunikan kan rumahnya rumah panggung pakai bambu, ini itu kan kayak begini bagus tuh itu. Itu sangat berharga sekali. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan untuk menambah bahwa keragaman hayati dan budaya Geopark Galunggung. Salah satunya ada di kampung Kampung Selarema. Selarema, Desa Jayamukti, Kecamatan Lewisari. Karena ini termasuk kawasan Geopark di kaki gunung yang sangat berharga dan dipertahankan oleh Padadang CS itu. Gitu. Ada tambah lagi? Hanya saya bertanya lagi ya. Konon katanya supaya bambu ini tidak cepat rusak, tidak cepat kena Jamur. ya. Katanya dari mulai nebang harus jam berapa? Bagaimana Pak itu ceritanya? Nggak segawaya nebang itu ada jam berapa yang paling tepat? Oh, main silakan. Iya. Sebetulnya rahasia Pak, itu tidak boleh dibicarakan. Rahasia aja ya. Rahasia sebetulnya Pak, Iya. rahasia secara pribadi dan kelompok. Pak Dadang yang lebih tahu. Kalau ditanya tentang hal itu memang kami itu antara sifatnya itu rahasia ataupun tidak gitu. Ya. Maksud Tapi memang ada waktunya. ada rahasia. gitu. Maksud rahasia atau tidaknya itu tergantung orangnya, maksudnya gitu. Karena ketika orang dibicarakan aslinya seperti itu, antara yang nggak percaya. percaya atau tidak gitu. Padahal sebenarnya itu gitu yang saya pakai gitu. Misalkan untuk penebangan yang bagus. Penebangan bambu itu yang bagus di atas pukul 11 siang. Kalau di bawah pukul 11 siang itu kurang bagus, bukan jelek, kurang bagus. Jadi kurang bagusnya itu kalau terlalu pagi kadar gula ataupun kadar airnya itu lagi banyak. Kalau di atas jam 11 sampai jam 4 sore kadar gulanya itu lagi rendah. Jadi di jam 5 sampai malam itu si kadar air atau kadar gulanya naik lagi gitu. Jadi si rayap atau kutu bubuknya itu ya cepat itu. Dan hasil seleksi dari dulu sampai sekarang kualitas bambu galunggung itu lebih bagus gitu dibanding dengan daerah-daerah Tasik yang lain tentang kualitas bambu gitu. Maaf untuk kerajinan bambu gitu. Maaf bukan mendiskreditkan karena pengalaman kami untuk bikin kerajinan. Kualitas yang bagus itu kualitas bambu galunggung. Seratnya bagus, ruasannya lantas-lantas, panjang-panjang. Kemudian si rumpun bambunya itu tersorot sinar matahari, otomatis kualitas bambunya juga lebih bagus itu. Dari kandungan mineral tanah juga di galunggung lebih ya. Itu. Ini Pak, bagus jadi gitu. 3 keragaman hayatinya tadi bambu udah ada, terus budaya nganyamnya, bahkan si Bapak mempertahankan seni dan budayanya. Sekarang keragaman geologinya, ada berapa hektar atau berapa bata di sini untuk mempertahankan supaya bahan baku tidak kurang. Yang dipertahankan oleh masyarakat ini kan, lihat tuh bambu-bambu terus ya, hampir semua di sini bambu ya sekitar ini. Pak Kira-kira. mungkin lebih Kira-kira tahu, apa? Belum eksplor secara keseluruhan Pak. Mungkin jadi misalnya punya Pak Dadang ada, punya saya ada gitu. Jadi Bapak nggak pernah beli keluar kan dari sini aja bambunya? Justru untuk produksi malah dari luar Pak. Saya untuk produksi kerajinan emang dari keturunan orang tua saya sendiri gitu. Saya dilarang untuk menebang bahan baku untuk bahan kerajinan dari lingkungan sendiri, dari kebun sendiri. Dulu saya nggak habis pikir gitu, sampai protes ke ibu saya, Bu, kenapa sih ini bambu
punya ibu kok nggak boleh ditebang? Padahal mah dimanfaatkan daripada dipaku batur maksudnya gitu. Dia itu lebih jauh jangkauannya, pemikirannya gitu. Padahal menurut saya nggak terlalu jauh. Maksudnya jauh tuh gini, ibu saya itu lebih memikirkan tentang kelestarian sumber mata air, kelestarian itu juga kebun bambu. Ya. Kemudian Menjaga vegetasi tanah supaya nggak longsor. Iya, itu juga gitu. Kalau dijebarkan untuk sekarang saya baru memahami. Ya, karena udah lama berkecimpung di bambu. Kalau dulu-dulu saya sering protes. Tapi bahkan sekarang mah dipakai juga ada karena kalau sekarang ya saya juga dipakai 1-2 tapi tetap itu memperhitungkan jangan sampai gundul lah gitu. Tapi ada juga beberapa orang atau dari mahasiswa atau dari dinas menanyakan seperti ini ke saya, Kang, dari dulu sampai sekarang pernah nggak mengalami krisis tentang bambu? Belum pernah, saya belum pernah mengalami gitu. Karena ya itu tadi sistem yang saya pakai itu seperti itu gitu. Misalkan kalau belum layak ditebang, saya tidak akan pernah menebang. Misalkan ini batang bambu itu ada 3, ini udah layak ditebang. Saya enggak. Mengapa? Karena ini untuk merangsang tumbuh bambu lagi. Kalau udah lebih dari 5 batang, baru diambilnya 1 atau 2 supaya cepat. Dan tadi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber mata air itu. Bagus Pak ini, bagus sekali. Ya mudah-mudahan. Tapi apabila untuk massal keperluan bahan baku banyak, Bapak ngambil dari luar. Iya, dari luar. Iya. Dari luar itu dari desa pada Kembang ya, masih wilayah Galunggung lah itu. Galunggung. Cuman beda kecamatan, beda desa itu. Ya. Jadi di kelompok kami juga punya cita-cita Pak ingin memiliki lab alam bambu. Jadi sebagai sarana edukasi juga. Ada lahan khusus dipertahankan. Pengrajinnya ada. Kebunnya ada. Kenapa tidak? Dari bambu dari awal sampai akhir. Sudah ada ya dipertahankan. Nah ini Pak, tadi ada kebiasaan karena banyak permintaan. Sekarang disebar tiap rumah itu atau bagaimana? Kan tidak dikerjain sendiri gitu produknya itu. Nanti finishing di sini misalnya. Kalau untuk produk sih karena memang sih di Bambu Raya itu tidak ditentukan di satu sentra, misalkan di sini gitu. Karena tiap rumah itu atau tiap orang itu beda-beda profesinya. Semacam saya itu kan bikinnya tempat bolu atau sokase, sementara Mang Wahid bikinnya kalakat, Mahesa bentuk lain gitu, bikinnya gitu. Jadi ketika ada order misalkan di share di grup. Yang nganggur siapa? Ini ada order ini ada saya yang sanggup enggak? Kalau mereka penuh semua, dikompir ke yang punyanya, yang pesennya. Apa sanggup nunggu waktu atau mau nyari ke tempat lain? Monggo silakan. Gitu. Perjanjian tidak tepat waktu. Iya, jangan sampai gitu. Tadi saya di jalan di gang sana tuh ada ibu-ibu, nenek-nenek bahkan bikin kipas hid ya. Itu beda-beda juga ya. Ya beda-beda. Kemudian itu juga ada orang khusus yang menampungnya juga gitu. Karena itu masuk kategori barang klasik, tapi tiap minggu itu selalu diminta pasar lokal. Ada gitu. Kalau itu besek PPT masih ada di sini. Ada. Di sini. Oh enggak ada. Jarang. Itu mau di daerah itu ya. Cigadog. Ya. Kalau ini buatan sini nggak tapi ini? Iya. Ini kebetulan saya yang bikin. Ini permintaan desain untuk Surabaya Fashion Week. Dia mintanya Surabaya topi Fashion Week Pak. Ini ibu siapa lupa namanya? Susi kan? Ibu Siti. Saya diminta mendesain topi khas Jepang dengan atribut bambu. Ini juga belum dipakai ornamen atau hiasan-hiasan pelengkap karena pentasnya nggak jadi. Pada waktu itu kan COVID. Kemudian bajunya juga harus full bambu dan semua itu bertemakan tentang bambu. Tapi ibu si desain itu minta ke saya, Kang, desainnya itu harus mengarah ke kayak hero Jepang gitu. Dari bambu semua. Ya dari bambu semua. Cuman baru ini dibuat sudah ada kontak. Aduh Kang, mohon dimaaf.
acaranya di cancel Karena karena alasan COVID itu. Tapi ada upaya sekarang, kopi sudah nggak jadi. Ke depan ada harapan di kontak-kontak lah berupaya supaya mereka mengadakan festival. Kalau di kontak langsung sih belum Pak, malah justru banyak yang merekom bahwa desain Bambu Raya untuk passion untuk Amaringkungnya itu ada yang mau mempromosikan kedua negara. Kebetulan juga itu pada waktu COVID nggak jadi juga gitu. Cuman untuk saat-saat ini hanya sebatas pentas-pentas lokal aja gitu. Oke, Mas. Kita melakukan upaya kan saling mengingatkan. Ibu, kan sekarang sudah nggak COVID nih. Coba di follow up, ada kegiatan lain supaya bisa pesan ke kami kan. Ada nggak upaya Bapak begitu supaya ini? Mungkin bisa jadi PR lah. Tapi untuk saat ini belum ke arah sana karena kami juga lebih berfokus kepada produk, Pak. Ya, tapi Untuk karena saat gini, kalau itu jadi apa dipakai di Surabaya banyak tamu di luar negeri, kan nama Galunggungnya nanti akan terkenal. Geopark Galunggung. Insya Allah mudah-mudahan. Karena pada waktu kami pentas di Gedung Sate Bandung itu pun banyak yang nanya hampir sama seperti itu gitu. Iya. Kenapa kostum seperti ini atau kesenian ini tidak tidak pentas di sebuah ajang bergengsi apa gitu? Iya. Sempat ada yang melontar gitu. Cuman kami ya kemampuan hanya sampai sebatas ini gitu. Ya. Kalau untuk talk show mungkin di TV Harmony pernah gitu. Ini Pak Sekretaris, Pak Bendahara, Ya. pengalaman saya di Geopark Langkawi, Malaysia. Ya, pada saat makan malam itu disuguhin tari payung, Pak. Saya curiga payung dari kita. nanti kalau ini Geopark Galunggung menjadi Geopark nasional, bahkan Geopark global, tamu kita misalnya kita kerjasama dengan 3 negara wajib itu, Jepang, Cina, atau Eropa. Pada saat tamu datang, kita kan siapkan pentas seni dari Bambu Raya misalnya, pakaiannya, tarinya tari apa, kan bisa dimatchingkan Pak. Ya. Itu masuk ke paket wisata. Jadi Bapak sudah dibayar itunya, kostumnya masuk ke paket wisata. Jadi nanti setiap tamu yang datang pentaskan. Apalagi nanti kalau Gegerahan Juang sudah menjadi pusat Geopark Galunggung, dibikin pusat informasi, ada museum segala macam. Kan dekat dari sini cuma setengah kilo. Ini kostum terbarunya kayak gini nih Pak tuh. Oh, ya, Pak di foto Pak. Dikirim aja videonya Pak. Nanti aja dikirim Pak. Nanti dikirim kata Pak. Ya gitu sementara ya. Terima kasih. Ini kami sudah berbincang-bincang dengan Pak Dadang sebagai ketua, Pak Amang, Pak Amang, menjadi bendahara dan Maisa sebagai sekretaris. Terima kasih. Ini salah satu bahan kajian untuk meningkatkan aspiring Geopark Galunggung menjadi Geopark nasional bahkan Geopark global. Jangan lupa like, subscribe, bagikan dan komen supaya kami bisa membuat konten yang lain dan bisa membuat edukasi bagi semua pihak termasuk generasi penerus kita. Karena ada 3 pilar Geopark ini. Konservasi, tadi udah bagus Bapak, bambu dipertahankan, dan edukasi, bagaimana Bapak mengajar anyaman dan budaya, dan ekonomi yang berkelanjutan supaya kita bisa hidup sampai akhir zaman. Kalau orang di sini nggak bisa makan dari namah-namah kan bisa di kerajinan, di sini ada sawah, ada perkebunan, ada perikanan, ya nama-nama. Apalagi nanti kalau ada wisata, nambah lagi pendapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Geopark, Pak.